Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Aisyah Putri, Asa Ivi Nurma, Bunga Saimatur Rohmah, Eli Rahmawati, dan Zulfa Asmaul Husna. Di sini kami akan menjelaskan tentang sensasi dan persepsi dalam psikologi. Pertama adalah sensasi. Sensasi merupakan proses menangkap stimuli yang mencakup mata sebagai visual atau penglihatan, telinga sebagai auditoris atau pendengaran, hidung sebagai olfaktoris atau pembauan, lidah sebagai gustasi atau pengecapan, kulit sebagai perabaan, tekanan, temperatur, dan nyeri. Jadi, apa saja yang menyentuh alat indera disebut stimuli. Stimuli itu adalah rangsangan. Alat indera kita menangkap satu persatu dari apa yang dirasa atau dilihat dan didengar. Sehingga, apa yang kita rasakan atau dilihat, maka kita mengetahui karakter orang yang kita lihat atau dirasa dan didengar. Kita bisa menggunakan mata, peraba, dan pendengaran untuk mengetahui hal tersebut. Dalam proses kerjanya, sistem sensasi ini dikerjakan dalam sebuah proses mendeteksi sejumlah rangsang sebagai bahan informasi yang diubah menjadi impuls saraf dan dikirim ke otak melalui benang-benang saraf. Jadi, secara sederhana, proses sensasi ini diartikan sebagai alat penerima atau reseptor sejumlah rangsang yang akan diteruskan ke otak yang kemudian akan menyeleksi rangsang yang diterima tersebut. Terdapat faktor-faktor yang bisa mempengaruhi proses sensasi, yaitu yang pertama, faktor eksternal, seperti jarak stimulus ke alat indera, lama terjadinya stimulus, dan lain-lain. Faktor eksternal ini bisa mempengaruhi signifikansi stimulus untuk diterima oleh saraf dan otak, serta apakah sensasi yang dirasakan menjadi kuat atau tidak. Kuat lemahnya stimulus, distraksi dari lingkungan, jarak stimulus terhadap alat indera, dan durasi stimulus. Stimulus yang berasal dari luar, apakah sangat signifikan untuk diterima oleh saraf dan otak. Dan yang kedua adalah faktor internal yang mempengaruhi sensasi. Misalnya, kondisi alat indera yang menerima stimulus, apakah dalam keadaan baik atau tidak dalam menerima stimulus atau rangsangan. Faktor internal ini lebih pada fungsi alat indera manusia itu sendiri. Maka, bagi beberapa orang yang mengalami kekurangan kondisi fisiknya, bisa juga mengalami gangguan pada sensasi yang dirasakannya. Terdapat beberapa contoh dari sensasi sebagai berikut. 1. Mendengar panggilan. Saat seseorang dipanggil, maka akan terjadi proses sensasi dalam komunikasi intrapersonal yang berlangsung. Panggilan tersebut merupakan stimulus berupa suara yang kemudian akan ditangkap indera pendengaran. Kedua, mengenal wajah. Saat kita sedang berjalan-jalan dan mengamati wajah orang-orang, disitulah terjadi proses recognition atau pengenalan wajah. Ingatan kita pada wajah-wajah orang akan menyebabkan kita merasakan sensasi berupa sensasi penglihatan. Dan yang ketiga adalah mengomentari rasa. Saat kita makan, kita mungkin sering memiliki pemikiran tersendiri terhadap masakan tersebut. Apakah enak atau tidak? Sebelum proses berpikir, masakan tersebut enak atau tidak, kita telah mengalami sensasi merasakan makanan yang ada melalui indera pengecapan. Kedua adalah persepsi. Persepsi dalam arti sempit adalah penglihatan. Bagaimana cara seseorang melihat sesuatu. Sedangkan dalam arti luas,
Persepsi adalah pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu. Menurut De Vito, sebagaimana yang dikutip oleh Alex Sobur, persepsi adalah proses ketika kita menjadi sadar akan banyaknya stimulus yang mempengaruhi indera kita. Sedangkan menurut Atkinson, persepsi adalah proses saat kita mengorganisasikan dan menafsirkan pola stimulus dalam lingkungan. Dalam psikologi kognitif, persepsi diartikan sebagai seperangkat proses yang dengannya kita mengenali, mengorganisasikan dan memahami cerapan-cerapan indrawi yang kita terima dari stimuli lingkungan. Persepsi mencakup banyak fenomena psikologis, salah satunya yaitu persepsi visual. Adapun faktor-faktor yang juga mempengaruhi proses persepsi, yaitu yang pertama, faktor fungsional. Faktor fungsional dihasilkan dari kebutuhan, kegembiraan atau suasana hati, pelayanan, dan pengalaman masa lalu seseorang individu. Kedua, faktor-faktor struktural. Faktor-faktor struktural berarti bahwa faktor-faktor tersebut timbul atau dihasilkan dari bentuk stimuli dan efek-efek netral yang ditimbulkan dari sistem syaraf individu. Ketiga, faktor-faktor situasional. Faktor-faktor ini banyak berkaitan dengan bahasa nonverbal, petunjuk proksemik, petunjuk kinesik, petunjuk wajah, petunjuk paralinguistik adalah beberapa dari faktor situasional yang mempengaruhi persepsi. Dan yang keempat adalah faktor personal. Faktor keempat yang mempengaruhi persepsi adalah faktor personal yang terdiri atas pengalaman, motivasi, kepribadian, membuktikan bahwa pengalaman akan membantu seseorang dalam meningkatkan kemampuan persepsi. Persepsi melibatkan kognisi tingkat tinggi dalam penginterpretasian terhadap informasi sensorik. Kejadian-kejadian sensorik tersebut diproses sesuai pengetahuan masing-masing orang tentang dunianya, sesuai budaya, pengharapan, bahkan disesuaikan dengan orang yang bersama dengannya pada saat itu. Persepsi mengacu pada interpretasi hal-hal yang diindra. Hal-hal tersebut memberikan makna terhadap pengalaman sensorik sederhana menurut teori rangsangan tanggapan. Persepsi merupakan bagian dari keseluruhan proses yang menghasilkan tanggapan setelah rangsangan diterapkan kepada manusia. Subproses psikologis lainnya yang mungkin adalah pengenalan, perasaan, dan penalaran. Dalam proses persepsi terdapat 3 komponen utama sebagai berikut. A. Seleksi, yaitu proses penyaringan oleh indera terhadap rangsangan dari luar. Intensitas dan jenisnya dapat banyak atau sedikit. B. Interpretasi, yaitu proses mengorganisasikan informasi sehingga mempunyai arti bagi seseorang. C. Interpretasi dan persepsi kemudian diterjemahkan dalam bentuk tingkah laku sebagai reaksi. Jadi, proses persepsi adalah melakukan seleksi, interpretasi, dan pembulatan terhadap informasi yang sampai. Berikut adalah beberapa contoh dari persepsi. Yang pertama, ketakutan.
Misalnya, seseorang melihat pisau tajam yang diarahkan kepadanya. Dari proses melihat tersebut, ia kemudian akan berproses dalam diri sendiri untuk mengambil sebuah kesimpulan terhadap situasi yang sedang dihadapinya. Seseorang tersebut mungkin menganggap bahwa pisau tersebut sebagai ancaman sehingga timbul rasa takut. Kedua, rasa sayang. Seorang ibu ketika melihat dan menggendong anaknya akan memiliki persepsi tersendiri yang merupakan sebuah bentuk kasih sayang dari ibu kepada anaknya. Persepsi-persepsi ini akan muncul sebagai bentuk dukungan dan juga perasaan cinta kepada orang lain. Dan yang ketiga, kekhawatiran. Rasa kekhawatiran adalah bentuk rasa takut pada objek yang tidak jelas, tidak nyata, atau sulit untuk digambarkan secara konkret. Sensasi yang diterima seseorang juga biasanya muncul setelah seseorang melihat sesuatu yang membuatnya terancam pula. Situasi ini membuat persepsinya menjadi muncul dalam bentuk kekhawatiran. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Cukup sekian, akhiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.